Satu keluarga ditemukan tewas bunuh diri dengan dugaan awal terjerat pinjol. Pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan serta apa pula kata warga terkait mereka yang terjerat pinjaman online. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Rohendi di Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat pagi, Sarah. Bagaimana perkembangan dari kasus ini? Selamat pagi Valeri dan Iqbal dan juga pemirsa. Saat ini kami berada tepat di depan kediaman dari satu keluarga yang ditemukan tewas di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Memang kalau kita lihat dari depan kediaman korban ini masih dijaga, dilintasi oleh garis polisi yang memang sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan upaya penyelidikan terkait motif terkait apa yang menjadi dugaan motif satu keluarga ini bunuh diri, Vali dan juga Iqbal. Tadi kami juga sempat ingin mengajak berbincang dengan keluarga korban, namun keluarga korban menolak untuk memberikan keterangan lantaran kondisi akibat masih memproses menerima kasus ini, Farid dan juga pemirsa. Apabila kalau kita melihat memang hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan upaya penyelidikan terkait motif apa yang menjadi penyebab dari satu keluarga ini melakukan upaya bunuh diri. Nah, berdasarkan informasi yang dapat kami himpun, memang ini kepala keluarga ini sempat bercerita bahwa sempat terlilit utang pinjaman online yang memang belum bisa terselesaikan. Hingga kini pun pihak kepolisian belum bisa merilis apa yang menjadi penyebab. Kalau kita lihat berdasarkan informasi yang beredar, memang Valeri dan juga pemirsa, sang ayah atau kepala keluarga ini melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri yang jasadnya ditemukan di dapur, sementara untuk ibu dan juga anak ini ditemukan sudah terbujur kaku. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan Valeri dan Iqbal, apa yang menjadi penyebab dari kematian ibu dan anak di rumah ini, Valeri. Sementara itu pun hingga kini kami masih menunggu seperti apa temuan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, Valeri dan Iqbal. Baik, Sarah, lalu apakah ada warga ya yang berada di sana yang merespon atau menanggapi terkait dengan kasus yang mengejutkan ya, bisa dibilang ya, kepala keluarga bunuh diri, kemudian istri dan juga anaknya masih kecil juga ditemukan meninggal. Apa kata warga di sana? Oke. Ya, Iqbal, meski masih dalam tahap penyelidikan, memang kita melihat ada beberapa kasus yang upaya bunuh diri dan juga kasus bunuh diri akibat pinjol ini terjadi di dua tempat yang berbeda nih, Iqbal dan juga Valeri. Ada salah satunya di Ciputat, Tangerang Selatan ini, dan juga ada di Kediri, Jawa Timur. Memang hal ini seharusnya sudah menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan juga tentunya pemerintah. Apabila kita melihat jumlah kasus dari adanya bunuh diri akibat terlilit utang pinjaman online ini, per periode 2019 sampai 2023 ini ada 51 kasus yang dimana 5 diantaranya menjerat anak di bawah umur. Sementara itu berdasarkan data yang didapatkan dari Center for Financial and Digital Literacy per 2023 bahkan sudah ada 25 orang yang bunuh diri akibat terlilit hutang pinjaman online. Nah, meski begitu memang kita melihat bahwa perputaran uang akibat pinjaman online ini jumlahnya cukup besar, Valeri dan juga Iqbal. Berdasarkan temuan dari Otoritas Jasa Keuangan, memang per Agustus 2024 ini jumlah perputaran uang pinjol di Indonesia ini mencapai 66,79 triliun rupiah. Dan juga dari banyaknya temuan perputaran uang, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sudah memblokir sejumlah entitas, mulai dari investasi ilegal, lalu pinjaman online ilegal,
ilegal hingga pegadaian ilegal. Adapun rinciannya memang untuk investasi ilegal ini OJK telah memblokir sekitar 1.300 lebih entitas, lalu untuk pinjaman online sendiri yang ilegal ini sudah memblokir 8.271 entitas, dan untuk pegadaian ilegal ini sudah memblokir sekitar 250 lebih entitas. Memang banyak sekali aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk pinjol sendiri, bahkan lebih dari 9.500 aduan, sementara untuk investasi ilegal ini aduannya juga cukup banyak, ada sekitar 508 aduan. Nah, meski ada banyaknya ribuan dari pinjaman online ilegal, OJK pun mencatat sebenarnya ada pinjaman online yang berizin yang mendapatkan sertifikasi dari ataupun dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setidaknya per Desember 2024 ini, Iqbal dan juga Valerie, setidaknya ada sekitar 97 perusahaan yang tercatat oleh OJK yang menaungi pinjaman online ini. Nah, dari OJK sendiri memang ini menyediakan hotline ataupun sebagai pusat aduan bagi masyarakat. Masyarakat dihimbau dapat menghubungi 159 atau dapat langsung bertukar pesan melalui aplikasi WhatsApp. Lalu seperti apa nih Iqbal dan Valerie pendapat warga terkait himpitan kesulitan hidup dan juga upaya untuk untuk tidak terjerat dari pinjaman online? Mari kita simak selengkapnya. Menurut saya sih gimana ya? Kalau saya sih seadanya ngomong ya. Kalau saya ya gimana habisnya? Kurang setuju ya ada pinjol gitu ya. Jadi tuh kalau saya kan sama dia orang lain gitu ya. Jadi nggak ada pangku saudaraan. Untuk pinjolnya sendiri, Ibu gimana ngelihatnya? Takut kalau saya, iya nggak berani saya. Kenapa tuh, Bu? Karena saya nggak biasa pinjam duit orang, nggak biasa, nggak berani gede-gede gitu. Apalagi duit gede-gede kayak gitu nggak berani. Ya sebenarnya sih kurang ini ya, membantu, cuman kayaknya membantu tapi gimana ya, agak menjerat ya, menyulitkan ya, ya kurang inilah. Kurang efisien istilahnya. Ya, gitu. Kalau Bapak melihatnya banyak yang tertekan akibat pinjol ini gimana, Pak? Ya gimana ya? Ya emang banyak yang tertekan sih ya. Kalau Nah, Valerie barusan dan Iqbal barusan kita mendengar seperti apa pendapat masyarakat terkait pinjaman online sendiri. Kalau kita bisa simpulkan bahwa memang sebenarnya sebagian masyarakat ini masih takut untuk meminjam uang dari pinjaman online khususnya yang ilegal, karena banyak sekali stigma bahwa sekalinya sudah terlilit oleh pinjaman online, sulit untuk terlepas dari hal itu karena banyak sekali tekanan-tekanan yang diberikan oleh pihak peminjam untuk kepada para nasabahnya untuk segera mengembalikan uang-uang tersebut. Demikian Iqbal dan juga Valerie, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Sarah Rohendi dari Tangerang, Banten atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Sarah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.